Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isra Jumiati, mahasiswa PPG PGSD dalam jabatan Angkatan 2 Universitas Patimura 2021. Pada kesempatan ini, Rabu 18 Agustus 2021, saya akan melakukan praktek pembelajaran dalam rangka memenuhi ujian kinerja PPG Guru dalam Jabatan tahun 2021 dengan mengambil tema 3, subtema 1, pembelajaran 1 pada kelas 5 SD IT Al-Qalam Kendari. Mohon masukan dan saran agar kegiatan pembelajaran yang saya lakukan ke depannya bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, yes! Baik, alhamdulillah. Waktu sebelum datang ke sekolah, apa semua sudah sarapan? Sudah. Nah, jadi dengan sarapan, Bu Guru harap semakin semangat belajarnya ya. Sekarang Bu Guru cek dulu kehadirannya. Bilang, Ryan, Hadir. Siva, siapa yang datang lebih awal di kelas tadi pagi? Guru meminta Siva untuk memimpin doa. Siva berdoa. Hebat, supaya lebih semangat lagi kita belajar. Kita bernyanyi dulu ya. Pelajaran kita sudah masuk di tema yang baru, tema 3, makanan sehat. Tema 1, bagaimana tubuh mengolah makan. Bagaimana tubuh mengolah makanan. Pembelajaran 1. Ya, ini tujuan pembelajarannya anak soleh. Jadi setiap yang kita pelajari itu selalu ada tujuan yang berusaha kita capai di akhir pembelajaran kita. Kelihatan tulisannya? Yang pertama, siswa dapat menemukan informasi tentang organ-organ pencernaan. Apakah anak-anak hebat melihat ada makanan sehat di dalamnya? Ada ya. Anak-anak hebat sering makan makanan sehat seperti yang pada gambar anak yang sedang makan sana? Kalau yang seperti makanannya sapi? Tidak ya? Ya, baik. Jadi selanjutnya, tahukah bagaimana cara tubuh mengelola makanan yang kita makan itu? Ada yang tahu? Iya, bagaimana kira-kira caranya? Kita kasih masuk di dalam mulut. Bagaimana? Masuk ke dalam perut. Terus? Usus kecil, usus besar, kemudian dikeluarkan. Oke, selanjutnya. Nah, yang Ryan tadi sebutkan itu namanya adalah organ pencernaan ya, dicerna oleh organ pencernaan. Pertanyaannya Bu Guru, apakah organ pencernaan itu penting bagi kita? Penting. Kenapa penting ya? Mengapa penting? Karena
tidak ada organ pencernaan, tidak bisa mengolah makanan. Oke, bagus. Ada lagi yang lain? Ya, itu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah organ pencernaan yang kita miliki dengan yang dimiliki oleh hewan itu sama? Beda. Nah, iya. Kira-kira apa bedanya? Bentuknya. Bentuknya, Cara makannya. cara mengolahnya. cara mengolahnya. Oke. Nah, makanan sehat ya. Susu itu berasal dari sapi ya, ada yang berasal dari sapi. Ya. Seperti kita ketahui, susu umumnya dihasilkan oleh sapi. Kan susu, jenis makanan apa ya yang biasa sapi konsumsi? Bagaimana sapi mencerna makanannya? Nah, itu yang akan kita pelajari. Ini kita akan mempelajari tentang organ pencernaan pada hewan ruminansia. Apa itu ruminansia? Belum tahu ya. Nah, bagaimana sistem pencernaan makanan pada hewan ruminansia? Jadi, hewan ruminansia itu adalah hewan mamalia yang biasa memakan makanan 2 kali. Jadi makanan itu dimakan 2 kali. Ya. Yang dikenal dengan hewan memamah biak. Contoh hewan ruminansia yang memakan makanannya 2 kali itu adalah sapi. Apalagi? Kerbau, sapi ini termasuk hewan ruminansia. Ya. Jadi sapi itu biasa dibilang hewan yang perutnya ada 4. Nah, sekarang kita simak videonya ya. Bagaimana itu hewan ruminansia? Mari kita simak bersama. Bekerja mengolah beras lengkap selulosa tersebut dan menghasilkan produk sampingan yaitu asam lemak. Tadi kita sudah menyaksikan video tentang hewan ruminansia. Nah, semoga bisa menambah pengetahuan awal anak-anak hebat di kelas 5 ini ya. Oke, selanjutnya mekanisme pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Yang di sini kita akan melihat mekanisme pencernaan pada sapi ya. Ya, salah satu contohnya itu adalah sapi. Makanan seperti rumput yang dimakan oleh sapi itu pertama kali masuk ke dalam mulut ya, mulutnya sapi. Kemudian di dalam mulutnya sapi terdapat organ-organ pencernaan seperti gigi. Nah, gigi sapi ini tersusun dari gigi seri yang berguna untuk memotong-motong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Kemudian di dalam juga ada lidah. Lidah sapi berguna untuk merenggut rumput atau makanan. Jadi sapi mengambil makanan dengan lidah dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju ke lambung. Ya, itu perjalanan makanannya sapi ya. Ke dalam rongga mulut, saliva berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Nah, selanjutnya lambung sapi berbeda dengan lambung manusia. Tadi di awal sudah benar ya anak-anak kita semua bahwa pencernaan manusia dan hewan itu berbeda. Dari ukurannya lambung sapi itu jauh lebih besar. Kemudian lambung sapi merupakan organ pencernaan yang sangat penting bagi sapi. Lambung sapi terdiri atas 4 bagian. Nah, apa saja itu 4 bagian? Lumen, dan abomasum. Ya. Nah, itulah sebabnya sapi dikatakan mempunyai 4 perut atau 4 lambung. Karena terbagi 4, dilihat ya di sana. Nah, itu bagian-bagiannya terlihat jelas di gambar. Alhamdulillah kita diciptakan oleh Allah dengan bentuk yang sempurna. Ya, baik, selanjutnya guru akan membagikan lembar kerja yang akan
guru jelaskan ya. Ya baik, silakan diperhatikan ada lembaran halaman 8. Di situ bagian-bagian dari lambung sapi. Ya, bagian-bagian dari lambung sapi ada namanya rumen atau perut besar, ada retikulum, perut jala, ada omasum, perut kitab, ada abomasum, perut masam. Nah, untuk mengisi halaman 9, proses sapi memasukkan makanannya dari rumput dikunyah di mulut. Nah, lihat ya. Kemudian masuk ke oesophagus. Selanjutnya masuk ke rumen atau perut besar. Nah, di sana anak-anak hebat, proses apa yang terjadi? Nah, silakan dilihat di bagian rumen pada LKPD yang Bu Guru bagikan. Boleh ditulis, silakan. Proses apa yang terjadi saat makanan masuk di rumen? Iya, ditulisnya yang singkat saja biar tidak semua. Iya. Nah, dari rumen lihat anak-anaknya ya. Ya, ada yang sudah mengisi proses yang terjadi di bawahnya rumen. Ya, silakan diisi mencarinya di sini. Ya, silakan diisi. Lihat di LKPD yang berubah-ubahkan ya. Dibaca bagian rumen ya. Singkat saja bagaimana perjalanannya, bagaimana prosesnya jika makanan sudah sampai di rumen. Silakan dibaca kembali ya di bagian dari lambung sapi untuk mengetahui makanan ini. Ya. Jika sudah ditulis proses yang terjadi di dalam rumen atau perut besar, maka makanan masuk kembali ke mulut. Lihat anak-anaknya. Dia masuk ke mulut ya. Ya, dari mulut itu proses apa lagi yang terjadi di mulut? Iya, makanan kembali ke makanan yang kedua. Ya, silakan. Kemudian menuju ke retikulum. Nah, baca kembali di bagian retikulum.
Sudah? Oh iya. Ya, alhamdulillah. Ada titik-titik di sampingnya retikulum ya. Itu bagian organ apa namanya? Omasu. Iya. Silahkan titik-titiknya diisi. Iya. Apa yang terjadi dalam retikulum? Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Oke, siapa? Iya, Alia, Naya. Bagian mulutnya di sini. Di sini udah bisa mulut. Bagian mulutnya ada di bagian perut besar atau rumen pada bagian bawah enggak? Di situ ada pembahasan tentang makanan yang sudah diproses di mulut. Kemudian lanjut dari retikulum. Ya, itu sudah 2 orang yang selesai. Pelajarannya berarti dipahami dan mudah ya. Sudah. Kip lagi. Dengan bantuan ini. Terjadi di bagian retikulum. Di dalam retikulum makanan kembali mengalami fermentasi. Sudah ada yang sampai pada bagian retikulum? Sudah. Ada yang belum sampai pada bagian retikulum? Ya. Ada yang mau ditanyakan, Alia? Alia Sanu atau Alia Zulaika ini? Zulaika Sanu. Oh, di sini retikulum ya? Ya, berarti dari retikulum itu makanan kembali bagaimana? Ini sampai sini. Sudah. Baik, semua sudah mendekati nomor akhir ya. Setelah retikulum, di sampingnya retikulum ada anak panah. Ya. Setelah retikulum sebelum abomasum. Nah, ada proses apa di sana? Ada omasum.
Nah, selanjutnya, apakah sudah diisi di bagian titik-titik di atasnya ambang masuk? Sudah. Ya, bagus. Dan proses terakhir namanya ambang Masuk. Yang anak-anak hebat tulis apa yang terjadi dalam proses ambang masuk. Dengan bantuan enzim pencernaan peptid yang dihasilkan oleh ambang masuk. Baik, anak-anak hebat. Angkat tangan yang sudah selesai. Saya. Oke, alhamdulillah. Irza. Silakan yang belum untuk diselesaikan dulu. Silakan dibaca kembali. Bahkan aja yang guru bagikan. Proses yang terjadi di dalam rumen atau perut besar, maka makanan masuk kembali ke mulut. Lihat anak-anaknya. Dia masuk ke mulut ya. Ya, dari mulut itu proses apa lagi yang terjadi di mulut? Iya, makanan kembali mengalami yang kedua. Ya, silakan. Kemudian menuju ke retikulum. Nah, baca kembali di bagian retikulum. Sudah? Oh iya. Ya, alhamdulillah. Ada titik-titik di sampingnya retikulum ya. Itu bagian organ apa namanya? Iya. Silahkan titik-titiknya diisi. Iya. Apa yang terjadi dalam retikulum? Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Oke, siapa? Iya, Alia, Naya. Bagian berikutnya di sini. Di sini udah bisa dulu. Bagian mulutnya ada di bagian perut besar atau rumen pada bagian bawah enggak? Di situ ada
pembahasan tentang makanan yang sudah diproses di mulut. Kemudian lanjut dari retikulum. Ya, itu sudah 2 orang yang selesai. Pelajarannya berarti dipahami dan mudah ya. Sudah. Guru sudah. Ustazah. Guru sudah. Lagi. Dengan bantuan ini. Terjadi di bagian retikulum. Di dalam retikulum makanan kembali mengalami fermentasi. Sudah ada yang sampai pada bagian retikulum? Sudah. Ada yang belum sampai pada bagian retikulum? Ya. Ada yang mau ditanyakan, Alia? Alia Sanu atau Alia Zulaika ini? Zulaika Sanu. Oh, di sini retikulum ya? Ya, berarti dari retikulum itu makanan kembali bagaimana? Ini sampai sini. Guru sudah. Baik, semua sudah mendekati nomor akhir ya. Setelah retikulum, di sampingnya retikulum ada anak panah. Ya. Setelah retikulum sebelum abomasum. Nah, ada proses apa di sana? Ada omasum. Nah, akan ditulis ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai proses pencerna pada hewan ruminansia atau sapi. Rumput dikunyah di mulut, masuk di dalam es yang namanya esofagus, masuk di rumen atau perut besar. Proses yang terjadi adalah tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Masuk di dalam mulut. Proses yang terjadi mulut akan mengunyah makanan yang dimakan. Masuk di retikulum. Proses yang terjadi di dalam retikulum makanan kembali mengalami fermentasi. Masuk di dalam omasum dan masuk di dalam abomasum. Pada bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini makanan dicerna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari yang dibacakan tadi Andini,
adakah anak-anak hebat yang memberikan tanggapannya? Atau ada yang berbeda? Ada ya, sebentar satu orang lagi mewakili temannya membacakan ke depan. Baik, terima kasih Andini. Kita kasih tepuk jempol. Masih ingat tepuk jempol? Tidak, seperti ini. Kita kasih tepuk jempol buat Andini. Bu Guru contohkan, tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri. Mantap. Ya, oke. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri. Mantap. Terima kasih Andini. Silahkan boleh kembali. Baik, sekarang kartu buku. Menurut Andini siapa yang maju untuk kartu artinya? Raja. Silakan Radi. Kita sudah pelajari tentang proses bagaimana sapi mengolah makanannya ya. Nah, ya baik. Sebelum kita menutup pelajaran, nah, adakah yang masih ingat? Tadi kita sudah belajar tentang apa saja? Ya, hewan ruminansia, sapi, bagaimana cara sapi mengolah makanan. Dan kita juga sudah belajar tentang bagaimana proses yang terjadi di dalam pencernaannya sapi. Baik. Ya. Itulah pelajaran kita hari ini. Bu Guru ingatkan kembali untuk tetap memakai maskernya, kemudian mencuci tangan, jangan lupa juga menjaga jarak jika di tempat keramaian atau di tempat yang banyak orang ya. Ya baik, kita tutup pelajaran kita dengan sama-sama membaca doa. Sikap berdoa. Sikap berdoa. Tangan diangkat. Tangan diangkat. Kepala ditundukkan. Kepala ditundukkan. Doa dimulai. Doa dimulai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.